Saya rekam saja. Ya, ini sudah saya rekam di sini. Jadi nanti yang misal koneksinya terputus, yang suaranya nggak jelas, nanti bisa lihat di YouTube. Saya akan publish di YouTube untuk perkuliahan hari ini dan perkuliahan selanjutnya. Oke, di sini saya awali dengan kembali ke masalah mie tadi. Setiap mie itu pasti ada cara penyajian dan bentuknya mesti daftar seperti dari atas ke bawah. Nggak pernah saya lihat itu cara penyajian itu bentuknya kayak paragraf gitu panjang gitu, nggak pernah. Atau tulisannya dimiring-miringkan di model-model yang bisa dibaca juga. Dia berupa daftar dari atas ke bawah, berupa langkah-langkah. Pertanyaan saya untuk yang online dulu, kira-kira kenapa ini perlu ada cara penyajian? Silakan jawab. Tidak yang online. Silakan yang dari Zoom ini. Ada yang mau memberi pendapat kenapa kok itu pasti ada cara penyajian? Kenapa kok nggak dikosongi saja? Agar tahu langkah-langkah penyajian yang tepat mungkin. Agar tahu langkah-langkah penyajian yang tepat. Oke, ada yang lain? Saya ingin 2 orang aja lah, biar nggak terlalu lama. Ada yang lain? Memudahkan konsumen, Pak. Memudahkan konsumen untuk masak ya. Terutama anak kos ini kan, kalau makan mie sudah lapar, gitu masih bingung cara masaknya gitu kan. Oke, memang benar itu tujuan algoritma. Jadi kok algoritma. Tujuan mie mencantumkan cara penyajian agar konsumen ini tahu langkah-langkah yang terstruktur. Ya, prosesnya jelas, atas ke bawah. Habis ini saya ini, habis ini saya itu, habis ini saya itu. Dan di sini mesti bentuknya langkah terstruktur. Ya, habis ini masih ini, habis ini. Jadi sudah nggak ada cabang jalan lain gitu. Bayangkan jika di sini ada ini. Jika Anda menggunakan kompor ini, maka langkahnya ini. Jika Anda menggunakan kompor ini, maka langkahnya itu. Mereka kan panjang, akan ribet. Jadi mesti bentuknya seperti ini. Nah, langkah-langkah yang terstruktur ini, itulah yang disebut dengan algoritma. Jadi langkah terstruktur untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, itulah algoritma. Pada kasus Indomie ini, permasalahannya adalah saya lapar. Saya ingin makan mie. Outputnya mie. Ya kan? Prosesnya ya ini. Cara penyajian itu prosesnya. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya saya kenyang. Ya. Jadi ada inputnya berupa mie yang kita masukkan ke wajan, ada proses, cara penyajian ini, buka ini, gunting ini, ngerebus ini, itu proses. Outputnya, hasilnya adalah mie yang siap kita makan, tujuan akhirnya adalah kita kenyang. Kenapa kok harus ada tujuan akhir? Kalau nggak ada tujuan akhir, nanti prosesnya karena nggak ada lagi, bikin mie lagi, malah nggak selesai. Jadi harus ada tujuan akhir, yang ketika tujuan akhir itu tercapai, maka proses selesai. Ketika makan mie, kok saya sudah kenyang, selesai, saya nggak makan lagi. Tapi kalau makan mie, saya masih lapar, saya masak lagi. Tapi ketika tujuan akhir tercapai, prosesnya selesai. Ya, ada yang perlu ditanyakan sampai di sini tentang algoritma? Belum ada. Kalau belum ada, saya next. Bentar. Lama. Apa itu algoritma? Tadi sudah. Kemudian, nah ini ciri algoritma. Ciri algoritma itu pertama dia ada input. Nah, contohnya pada algoritma menulis surat, mengirim surat ini, inputnya itu ya surat, amplop, rangko, bahan-bahan, alat bahan.
ada prosesnya ini, ketik atau tulis nama surat, siapkan sampul surat, itu adalah prosesnya. Ada outputnya ya outputnya ketika proses ini selesai dijalankan ya. Setelah saya selesai mengirim surat ke kantor pos, itu pasti saya dapat struk pengiriman surat, yaitu outputnya. Tujuan akhirnya adalah surat telah terkirim. Ini adalah contoh algoritma mengirim surat. Ada input, ada proses, ada output. Jadi output itu adalah sesuatu yang dihasilkan ketika proses ini selesai. Instruksinya harus jelas gitu ya, nggak boleh sembarangan, harus jelas. Kemudian ada tujuan akhir. Tujuan akhir yang ketika tujuan akhir ini tercapai, prosesnya selesai. Kenapa kok kita mempelajari algoritma? Karena inilah sebenarnya yang dilakukan oleh komputer. Komputer apapun bentuknya, entah HP, entah laptop, entah komputer biasa, itu program komputer ya, entah program komputer di laptop ataupun program komputer di mana, di Android, di HP, itu ya seperti ini cara kerjanya. Dia menerima input, dia melakukan proses, dia mengeluarkan output. Ketika kalian misal posting di TikTok gitu ya, inputnya video kalian gitu kan, joget-joget, prosesnya kalian ngeklik tombol apa, saya nggak pernah tahu kan ya, nggak. Saya bayangkan mungkin ada tombol add video, kemudian milih filter mungkin, kemudian di post, ya. Outputnya jelas, video kita terupload di TikTok. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya video kita misal banyak yang like, nah, viral gitu ya, jadi seleb TikTok, selebgram. Nah itu. Nah jadi semua yang ada di dunia komputer ini itu bekerja berdasarkan algoritma. Oke. Ini ada sebuah kasus sederhana saja. Ini yang segitiga, ini ingin menuju yang bulat yang ada silangnya itu. Kan? Di sana ada perempatan, di mana perempatan itu ada lampu merah, kemudian ada tikungan juga seperti itu. Nah, kira-kira ada yang bisa memberitahu saya kira-kira algoritma yang harus dijalankan oleh segitiga agar dia mampu mencapai bulatan itu seperti apa? Saya mulai dari yang offline dulu lah, yang offline. Ya, yang Zoom berpikir dulu, yang offline saya tanya. Sebutkan, ya, silakan ceritakan dengan bahasa sendiri algoritma yang harus dijalankan oleh yang segitiga agar dia bisa mencapai bulatan itu. Lampu merah. Nah ini ya, yang online biar tahu rekamnya. Ini segitiga jalannya input. Jadi inputnya segitiga ke lampu merah. Prosesnya lampu merah itu dia berhenti dulu. Setelah lampu merah itu dijawab, dia berjalan. Jadi itu tadi, atau tikungan itu tadi menjadi outputnya. Bulatan X itu tadi. Jadi dari perjalanannya tadi. Oke. Sudah bro ya. Tapi ingat, di algoritma itu kalimatnya harus terstruktur. Nggak boleh ada tadi, yang itu, kalau nggak salah, perasaan saya gitu ya. Jadi bayangkan kalau kalian baca itu ya, baca tutorial apa tadi, saran penyajian mie gitu, kalau di situ, kemudian di mie itu tertulis, kalau nggak salah kalian misal potong itunya, kemudian kira-kira segini, nggak boleh seperti itu. Kata-katanya harus terstruktur. Coba Mbak Novia. Ya, segitiganya itu jadi outputnya. Enggak, saya minta algoritma saja, enggak usah nyebut input output, enggak. Alurnya, prosesnya aja, prosesnya. Ya,
Ya, berjalan terus apa? Jalan terus. Segitiganya misalkan. Segitiganya berjalan mengikuti peraturan rambu-rambulan lintas. Gak boleh ada kata-kata mengikuti. Itu yang bagaimana ya? Algoritma itu perintah jelas kepada segitiga yang harus dijalankan segitiga. Oh iya. Iya. Jadi jadi perintah itu diberikan kepada segitiga. Harus melewati. Nah, gimana misal contohnya? Segitiganya itu harus melewati rambu-rambulan lintas dan mematuhi peraturan. Ingat, komputer itu benda mati. Komputer itu bodoh. Komputer itu nggak akan tahu peraturan jika kalian tidak menerangkan peraturannya. Ya, ya. Iya, Ya. iya itulah yang namanya mesin ya. Sepeda motor kalian itu nggak tahu lampu merah. Kalau kalian rem, dia berhenti. Yang bikin sepeda motor berhenti itu bukan lampu merah, kalian yang mengerem. Nah, karena kalian nanti ini belajar pemrograman itu kalian memberi perintah kepada komputer, jadi kalian harus bisa memberikan perintah kepada segitiga ini. Dia benar terus. Lampu merah. Ya, Habis lampu merah, dia menuju ke tikungan. habis lampu merah dia menuju ke tikungan. Di lampu merah ini bukannya ada itu ya, ada syarat ya kapan dia jalan. Ada. Perintahnya. Nah, itu harus syarat lampu. ikuti itu gimana? Mesin itu bodoh, kalian mengikuti itu dia apakan ikuti itu. Oke, gantian yang online dia. Oke, yang online silakan ada yang mau menerangkan gimana algoritma ini paling sederhana. Saya, Pak. Algoritma ketika ingin menuju bulat. Saya, Pak. Silakan. Segitiga lurus hingga perempatan, saat lampu Ya. merah berhenti, saat lampu hijau kembali lurus. Kemudian belok saat tikungan sampai melihat titik bulat. Oke, benar sekali. Seperti itu yang dinamakan algoritma. Jadi jelas. Segitiga harus ngapain? Nggak boleh mengikuti lampu merah lah. Mengikuti itu seperti apa? Ini mesin dia itu bodoh, dia itu nggak tahu peraturan, nggak tahu undang-undang gitu ya. Dia itu kalau disuruh lurus dia lurus, kalau disuruh berhenti dia berhenti. Maka tadi sebenarnya tadi yang dikatakan tadi, pertama-tama dia harus lurus. Lurus sampai ketemu lampu merah. Jika lampunya merah, segitiga harus berhenti. Jika lampunya kuning, segitiga harus mengurangi kecepatannya, misal. Jika lampunya hijau, dia berjalan terus. Kemudian jika dia menemui tikungan di situ, kemudian dia misalnya ini belok mana ini? Belok kanan ya? Belok kanan hingga dia menemui bulatan. Ketika dia sudah menemui titik bulat, dia berhenti. Kalau nggak ada kata-kata dia berhenti, nanti dia terus saja gitu kan. Maka ketika dia bertemu bulatan, dia berhenti. Jadi ketika memprogram, kalian itu ngajari komputer. Karena komputer itu bodoh, benda mati kok. Karena harus menjelaskan step by step, langkah per langkahnya. Oh, komputernya harus menampilkan pesan sukses. Itu kalian harus tuliskan di programnya nanti ya. Kalian harus memberi perintah dengan jelas. Oke? Sepertinya. Ada lagi yang mungkin ada pertanyaan? Untuk materi hari ini, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Masih paham. Iya, Pak.
Nah, terus tadi yang memberikan algoritma terakhir tadi yang cewek tadi saya belum catat namanya siapa? Atas nama siapa ya? Jela Fariprak. Siapa? Tolong chat di chatting. Oh, baik, Pak. Ya. Kemudian untuk perkuliahan kali ini absensinya akan saya share sebentar ya. Silakan isi. Nanti di sana akan ada isian jurusan, kampus, mana, karena hari ini kita 2 kampus. Kemudian juga Anda paham atau tidak dengan materi kuliah saya, itu bisa saya sampaikan di sana untuk kebaikan kita ke depannya, karena kita di sini sama-sama belajar. Dela Farika Rofika, oke. Ini ya, link absensinya, silakan diisi. Jika ada saran dan kritik, silakan disampaikan. Oke, mungkin untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Next, kita akan bahas yang lebih dalam lagi tentang algoritma dan pemrograman. Baik, perkuliahan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pak. Wisman.
Kok hening rek? Piye piye?